Apa yang akan terjadi kepada pasar Bitcoin apabila identitas asli dari Satoshi Nakamoto ini terungkap? Kemudian yang kedua di sini ingin kita bicara adalah ini. David Schwartz yang merupakan CTO dari Ripple. Sosok David Schwartz yang lebih dikenal sebagai Joel Katz di Twitter yang merupakan orang yang paling sering dianggap sebagai Satoshi Nakamoto. Dan meskipun dia sudah sering membantah, tetapi spekulasi dari para warga internet itu lebih mengacu kepada Joel Katz ini atau David Schwartz di sini. Dan kali ini kita akan berbicara seperti apa fakta tentang sang penemu Bitcoin ini dan kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, telah banyak media ataupun individu yang mengulas tentang siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto dan kita melihat dari sudut pandang si Joel Katz apakah ada keterkaitan antara Joel Katz ini atau David Schwartz ini secara langsung tentang Satoshi Nakamoto atau jangan-jangan dialah yang asli dari Satoshi Nakamoto tersebut. Dan untuk yang pertama di sini mengenai penelusuran kita, yang pertama kita lihat adalah adanya fenomena HBO yang akan mengeluarkan dokumenter, video film dokumenter yang berkaitan dengan siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Who will HBO documentary identify as Satoshi? Teman-teman, mengenai siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto akan diungkapkan oleh HBO nanti ini melalui dokumenternya dia per tanggal 8 Oktober ini. Oleh karena itu, ada terjadi poly market di sini atau pollingnya terhadap siapa sebenarnya tokoh tersebut. Dan sebelum kita ke sana, saya ingin membagi ke dalam dua klasmen di sini atau dua bagian lah ya. Yang pertama itu spekulasi mengenai Satoshi Nakamoto sebagai individu dan yang kedua itu adalah sebagai instansi. Yang pertama di sini adalah sebagai individu ada beberapa nama di sini dan yang paling tinggi sebagai Satoshi Nakamoto yang dibet ya oleh orang-orang ini sebagai Satoshi Nakamoto yang akan dikeluarkan oleh HBO nanti itu adalah Len Sassaman, kemudian ada Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back, dan meskipun hanya mendapatkan 1%, Craig Wright, seorang pakar komputer dari Australia yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto, muncul juga di dalam list tersebut. Kita ke bagian yang pertama di sini sebagai individu. Satoshi Nakamoto sebagai sosok atau individu. Yang pertama di sini adalah mengenai Len Sassaman. Sosok Len Sassaman ini memang sangat mungkin untuk dikatakan sebagai Satoshi Nakamoto. Yang pertama adalah dia ini merupakan orang yang memang sangat aktif di bidang kriptografi dan dia ini memang spesialis juga di bagian privasi internet. Dan sampai akhirnya ketika dia meninggal, dia ini dikatakan punya kontribusi yang sangat besar di dalam pengembangan sistem kriptografi. Dan hal yang membuat spekulasi ini semakin tinggi kepada dia adalah karena Satoshi Nakamoto menghilang 6 bulan sebelum Len Sassaman ini meninggal. Dan ketika dia meninggal, istrinya menemukan ada catatan yang ditinggalkan oleh Len Sassaman di sini dan itu dituliskan dalam 24 huruf acak, 24 random words. Dari kejadian tersebut, komunitas kripto menganggap bahwa itu mirip seperti 24 word seed phrase atau frase seed yang biasa digunakan di dalam cryptocurrency wallets. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi mengenai apa yang akan terjadi kepada pasar Bitcoin, ini postingan yang menarik dari William Sutanto di sini bahwa apabila benar dia adalah Satoshi Nakamoto, kemudian orang-orang ini akan mulai menggali private key-nya dia dengan menggunakan 24 seed phrase tadi, entah seperti apa wallets-nya itu akan dibolak-balik segala macam digali dan akhirnya yang mengerikan itu adalah apabila 1,1 juta Bitcoin itu dilepas ke market dan itu pasti akan mengguncang harga si Bitcoin-nya di sini teman-teman. Akan tetapi postingan ini juga ditanggapi dengan sangat-sangat menarik ya, bagus sekali. Saya senang sekali mengikuti orang-orang ini seperti ini. Ada Angga Indinata juga yang ikutan berkomentar di sini bagaimana apabila Len Sassaman ini justru menyimpan
Bitcoinnya itu di dalam wallet yang berbeda-beda. Jadi misalnya di sini taruh 100, di sini taruh 50, segala macam seperti itu. Oleh karena itu akan susah juga untuk membuka ataupun melepas Bitcoin sebanyak itu ke pasar. Dan itu pun dengan spekulasi bahwa apakah dia ini benar merupakan Satoshi Nakamoto. Lagi-lagi teman-teman, kita harus menunggu nanti seperti apa HBO akan mengungkap hal tersebut melalui dokumenternya dia. Kemudian berkaitan dengan Joel Katz atau David Schwartz di sini, kita tidak luput daripada yang kedua ini yang saya katakan sebagai institusi. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Teman-teman, adakah kaitan antara si NSA yang menciptakan Bitcoin? Karena ada sebuah riset paper di tahun 1996 yang berkaitan dengan hal tersebut atau dikaitkan dengan hal tersebut. Dari bitcoin.com di sini, dia menampilkan sebuah headline dari paper tersebut, How to Make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash. Ini jangan-jangan merupakan sebuah langkah awal sebelum akhirnya tahun 2008 itu muncul Satoshi Nakamoto dengan si Bitcoin-nya. Dan ini merupakan riset paper yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 1996. Benarkah NSA ini yang menciptakan Bitcoin? Dengan paper yang berjudul How to Make a Mint, yang judul tadi itu ya teman-teman, ini sebuah essay pada tahun 1996, dan apabila kita memperhatikan di sini, saya perbesar ya di sini, by NSA employee, yang dilakukan oleh pegawai dari NSA. Teman-teman, muncullah satu nama di sini yang membuat saya sendiri justru semakin penasaran di sini ketika memberitakan hal ini. Muncul nama Tatsuaki Okamoto, yang apabila kita kaitkan ini kok kayak mirip-mirip dari soundingnya ya, dari penyebutannya itu dengan Satoshi Nakamoto. Apakah mereka juga yang ternyata menemukan atau mereka menginvent yang namanya itu SHA-256 yang merupakan algoritma dari si Bitcoin tersebut, teman-teman. Dan masih dari paper yang sama, tercatat di dalam NSA Crypto Paper di tahun 1996 itu adalah yang tadi itu kita sebutkan sebagai Tatsuaki Okamoto. Dan disinilah yang saya katakan bahwa instansi terlibat dalam hal ini, Tatsuaki Okamoto, ataupun mungkin namanya Satoshi Nakamoto diganti segala macam seperti itu, dia adalah bagian dari NSA. Kemudian sebagai institusi, kecurigaan sebagai institusi Satoshi Nakamoto ini adalah muncul nama David Schwartz. David Schwartz di sini yang merupakan otak dari kreator cryptocurrency XRP atau tim dari Ripple. Mereka ini bersama Brett Garlinghouse dan Chris Larsen, tetapi saya yakin bahwa dia ini adalah orang yang merupakan mesin utamanya di sana. Oleh karena itu dia pun ditunjuk sebagai CTO dari Ripple dalam hal ini, teman-teman. Backgroundnya dia ini juga sangat-sangat mencurigakan. Sebagai Chief Technology Officer dari Ripple, dia ini punya pengalaman bekerja sebagai bagian dari National Security Agency alias NSA. Dan memang skill utamanya dia adalah Encrypted Cloud Storage and Enterprise Messaging System, yang di kemudian hari dia membuat yang namanya tuh teknologi XRP Ledgers tersebut, teman-teman. Yang memang berbeda sekali sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Kalau si Bitcoin itu kan sebagai aset yang desentralisasi, sementara XRP ini masih ada semacam sentralisasinya dia, karena ini kan jelas ini siapa penemunya, siapa pembuatnya, siapa perusahaan di belakang layarnya. Akan tetapi teman-teman, kecurigaan itu tetap berkaitan dengan si David Schwartz di sini karena keterlibatannya dia dengan NSA, kemudian riset-risetnya dia yang dulu juga yang pernah saya bahas di beberapa videonya Black Chuan ya, mengenai Ripple yang dikatakan telah muncul di tahun 1980-an, bahkan ketika di majalah Economist itu juga membahas tentang XRP atau Ripple pada saat itu. David Schwartz juga berkaitan dengan riset paper yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat jauh sebelum tahun 1996 tersebut, teman-teman. Dan David Schwartz ada di sana. Dan sekarang ini kita berada pada dua posisi di sini. David Schwartz ini sebagai pribadi, individu, dan dia sudah menolak sebagai Satoshi Nakamoto. Dia membuktikan saya bukan Satoshi Nakamoto, dan justru ketika dia menyangkal sebagai Satoshi Nakamoto, orang-orang ini semakin banyak yang yakin kalau dia ini adalah Satoshi Nakamoto. Kalau di Indonesia sendiri kan ada ini fenomena kita baru-barusan ini ya, selama sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir ini mengenai fenomena Fufafa.
Dan katanya juga dia tidak mengakui kalau dia itu Pufufafa ya. Ya kita tidak tahu ya kebenaran di belakang layarnya itu seperti apa. Dan kita kembali lagi ke David Schwartz di sini, Joel Katz yang memang sudah menyangkal. Oleh karena itu kemungkinan kedua kita di sini adalah di dalam tim NSA tersebut David Schwartz dengan Tatsuaki Okamoto ataupun Satoshi Nakamoto itu kemungkinan besar saling kenal mereka ini. Dan itu bolehlah disebut sebagai cocok logi karena memang nama-nama ini selalu muncul teman-teman, si David Schwartz di sini. Itu juga yang membuat saya semakin curiga dengan dia. Dan kemungkinan berikutnya adalah ada kaitannya juga dengan Jepang. Jadi ini memang semakin jauh ini semakin banyak ini kemungkinan kita. Kenapa dengan Jepang atau Asia? Karena ketika saya scrolling dari postingannya Daniel itu ke bawah itu ada yang menyampaikan seperti ini, sebuah postingan mengenai buku di sini bahwa di tahun 1991 ini ada Advance in Cryptology Asia Crypt 91 teman-teman, dan ini merupakan International Conference on the Theory and Application of Cryptology Fuji Yoshida, Japan. Dan lagi-lagi ini semakin liar nih interpretasi saya mengenai berita ini teman-teman, karena bisa jadi antara Amerika Serikat dengan Jepang ini mereka sepakat ini untuk menyelamatkan dolar yang kemungkinan besar menurut mereka ini, kalau kita perhatikan dolar ini kan sedang melemah nih, jadi kemungkinan besar dua negara ini bekerja sama, ayo kita bikin satu teknologi baru yang untuk menyelamatkan keuangan kita. Dan inilah kemungkinan terakhir bagi saya di sini teman-teman, karena seperti yang kita ketahui kan, Treasury dari Amerika Serikat itu salah satu pembeli terbesarnya, itu pemegang terbesarnya itu adalah Jepang. Dan ketika ekonomi dunia mulai gonjang-ganjing tidak baik-baik saja, Jepang ini merasa bahwa oke, ini kita saatnya naikkan suku bunga, dan akhirnya dolar tertekan. Nah, dari semua kisah-kisah itu teman-teman, saya berpikir sebagai orang yang bukan ahli ya teman-teman, di sini saya hanya orang random people yang berbicara tentang Bitcoin, kripto segala macam. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat saya, kalian boleh skip ya, tinggalkan konten ini. Tetapi teman-teman, saya ingin bicara di sini bahwa boleh jadi seperti yang saya katakan dari tadi, boleh jadi antara Amerika dan Jepang ini mereka kerjasama untuk bikin satu teknologi yang namanya Bitcoin. Dan disinilah saya berakhir dengan spekulasi ini, kemungkinan kedua negara ini adalah institusi yang membuat si Bitcoin ini. Dan opini pribadi saya di sini adalah ada kemungkinan juga ini tidak akan diungkap, dia akan tetap ditinggalkan sebagai misteri, dan berita-berita yang kita lihat di sini tidak lebih dari upaya mereka untuk membuat dokumenter itu ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Dan itu pun tetap merupakan hal yang positif di sini teman-teman, karena edukasi mengenai Bitcoin itu akan menyebar semakin luas. Orang-orang yang awalnya tidak mengenal Bitcoin, tidak mengenal kripto, akhirnya akan tahu justru dari dokumentasi tersebut. Itu sisi positif yang saya lihat di sini. Dan penutup video kali ini adalah dari Michael Saylor. Michael Saylor di sini menyatakan bahwa The point of Bitcoin is to fix the money. The point of Bitcoin is to fix the money. Guys, kita tahu Michael Saylor ini dari dulu tidak suka dengan Bitcoin. Apakah setelah dia tahu siapa di belakangnya Bitcoin ini, lalu dia membalik keadaan atau dia memutar setir menjadi maksi dari Bitcoin? Itulah pertanyaan terakhir mengenai siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini. Dan menurut saya, Satoshi Nakamoto ini akan tetap menjadi misteri tentang siapa di belakangnya dia. Dan semua yang kita bicarakan tadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang menarik untuk kita bahas ataupun kita diskusikan untuk mengisi waktu sambil menunggu investasi kita atau long term investasi kita ini membuahkan hasil. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.